Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dan di sini kita akan membawakan materi tentang persepsi dan atraksi intrapersonal. Perkenalkan, nama saya Kelvin Wekoela dari kelompok 1. Halo, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelompok 1. Halo, nama saya Ridho Ruban Surya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Zakia Aulia Sabrina Bandani dari kelompok 1. Halo, saya Aditya Nugraha dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi atraksi interpersonal. Berikut adalah penjelasannya. Persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception yang berarti penglihatan atau tanggapan. Menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu melalui panca indera. Persepsi mempengaruhi sikap yang kemudian menentukan perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Almaragi dalam Vivi tahun 2019, di antara faktor besar dalam mempengaruhi persepsi adalah perhatian, konsep fungsional, dan konsep struktural. Faktor perhatian. Perhatian merupakan proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimuli lebih dominan, namun di waktu yang sama terhadap stimuli yang lain melemah. Beberapa faktor eksternal dan internal dalam penarik perhatian dijabarkan sebagai berikut. Faktor eksternal, gerakan. Objek yang bergerak lebih menarik perhatian. Kontras, perbedaan yang mencolok seperti cahaya di kegelapan menarik perhatian. Kebaruan, hal-hal yang baru biasanya lebih menarik. Perulangan informasi meningkatkan perhatian. Lalu ada faktor internal, biologis, kebutuhan fisik seperti lapar, haus, mempengaruhi fokus perhatian. Sosiopsikologis, persepsi dipengaruhi pengalaman sosial dan psikologis. Kedua itu ada faktor fungsional, persepsi ditentukan oleh kebutuhan, emosi, kesiapan mental, dan latar belakang budaya individu. Yang ketiga itu ada faktor struktural. Menurut teori Gestalt, individu mempersepsikan sesuatu berbagai keseluruhan, bukan bagian-bagian terpisah. Proses persepsi dimulai dari penerimaan stimulus oleh reseptor panca indera. Fungsi indera berkembang seiring perkembangan fisik. Stimuli eksternal seperti sistem kerja, diobservasi, lalu diproses membentuk persepsi terhadap lingkungan. Atraksi interpersonal merupakan suatu respon diri kita terhadap orang lain seperti ingin mengenalnya lebih dekat, rasa suka, hingga memiliki keinginan untuk bersama dengan orang tersebut. Menurut Rahmat, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal dapat dua macam, diantaranya faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal, kesamaan karakteristik personal, orang cenderung tertarik berinteraksi dengan mereka yang memiliki nilai, sikap, keyakinan, status sosial ekonomi, agama, dan ideologi yang sama. Tekanan emosional atau stres. Orang yang mengalami tekanan emosional cenderung mencari kehadiran dan interaksi dengan orang lain. Harga diri rendah. Individu dengan harga diri rendah lebih mudah tertarik dan mencintai orang lain. Isolasi sosial. Orang yang terisolasi, seperti narapidana atau penghuni pulau terpencil, sangat membutuhkan dan tertarik pada interaksi sosial. Faktor situasional. Daya tarik fisik. Penampilan fisik yang menarik, cantik atau tampan, meningkatkan ketertarikan orang lain untuk berinteraksi. Ganjaran atau reward. Interaksi lebih mungkin terjadi bila orang lain memberikan manfaat, seperti bantuan atau pujian. Familiarity atau keakraban, semakin sering bertemu atau mengenal seseorang, semakin besar ketertarikan untuk berinteraksi. Kedekatan atau proximity, orang lebih cenderung menyukai dan berteman dengan mereka yang tinggal berdekatan. Kemampuan, individu tertarik kepada orang yang memiliki kemampuan lebih, baik dalam ilmu, bakat, maupun prestasi. Proses atraksi interpersonal merupakan proses di mana individu merasa tertarik kepada orang lain melalui afiliasi, daya tarik, dan komunikasi, melibatkan persepsi, penilaian, dan interaksi yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan, kesamaan, dan timbal balik. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan atraksi interpersonal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan arah suatu hubungan antar manusia. Persepsi merupakan proses kognitif di mana seseorang memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap situasi, objek, maupun individu lain berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, serta lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Proses persepsi ini bersifat subjektif, karena setiap orang memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga komunikasi interpersonal, persepsi memegang peranan besar terhadap bagaimana individu memakai interaksi yang terjadi. Selain itu, atraksi interpersonal adalah ketertarikan yang muncul dalam diri seseorang terhadap orang lain, baik karena faktor fisik, kepribadian, kesamaan minat atau latar belakang, kedekatan, maupun kenyamanan saat berinteraksi. Atraksi ini merupakan bagian penting dalam hubungan sosial karena mendorong seseorang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, berinteraksi secara intensif, serta membangun ikatan emosional yang kuat. Ketertarikan ini tidak hanya terbatas pada hubungan romantis, tetapi juga dalam persahabatan, kerjasama, dan hubungan profesional. Kedua hal ini saling berkaitan erat karena persepsi yang terbentuk
dari interaksi awal akan mempengaruhi apakah individu merasa tertarik untuk melanjutkan hubungan lebih jauh atau tidak. Persepsi yang positif terhadap seseorang biasanya akan menghasilkan atraksi interpersonal yang tinggi, sedangkan persepsi negatif dapat menjadi penghambat dalam membangun hubungan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola persepsi dan atraksi interpersonal sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, komunikasi interpersonal berperan sebagai media penghubung yang menjembatani persepsi dan atraksi interpersonal dalam membentuk interaksi sosial. Melalui komunikasi yang baik, individu dapat menyampaikan pesan, membangun kedekatan, menyelesaikan perbedaan, dan mempererat hubungan sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang persepsi dan atraksi interpersonal bukan hanya bermanfaat untuk kualitas hubungan pribadi, tetapi berdampak besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.